Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nuni Nur Habibah. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi kelas 8 KD 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Pembelajaran pada saat ini adalah siswa dapat memahami bagian-bagian tulang dengan benar. Kedua, siswa dapat menganalisis bagian tulang berdasarkan bentuknya dengan benar. Siswa memahami penerapan macam sendi dan otot pada tubuh dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menganalisis pencegahan untuk kesehatan sistem dengan benar. Pernahkah kamu memperhatikan tenda kain tenda sebelum dipasang rangkanya? Sangat berbeda, bukan? Kita ibaratkan kain tenda itu adalah otot dalam tubuh kita dan rangka tenda itu adalah tulang atau rangka pada tubuh kita. Berarti sudah mulai tahu kan apa sebetulnya fungsi dari rangka? Ya, ternyata fungsi dari tulang itu ada berbagai macam. Yang pertama, memberi bentuk pada tubuh kita, penopang tubuh kita, melindungi organ yang penting dalam tubuh kita, tempat menempelnya otot, dan pada bentuk-bentuk tulang tertentu bisa berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Ya, pernah memperhatikan tulang? Ya, ternyata tulang itu tidak halus mulus. Dia ada benjolan-benjolan, kemudian permukaannya agak kasar. Itu sebetulnya fungsinya untuk penempel otot. Dan permukaan tulang itu ada beberapa lapis. Periostem, jaringan yang sangat kokoh, di situ terdapat pembuluh darah. Kemudian di bagian bawahnya adalah tulang keras atau tulang kompak. Tulang keras atau tulang kompak ini mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, fosfor dan zat kapur serta serabut elastin. Kerasnya tulang ini ditentukan oleh adanya zat kapur dan fosfor, sedangkan elastin ini membantu supaya tulang tidak rapuh. Di bawah tulang kompak, tulang spons ini berongga pada bagian ujung-ujung yang membuat tulang menjadi ringan. Dan sumsum merah ini berada pada bagian tulang spons, sedangkan sumsum kuning yang berisi. Pada orang yang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan 3 juta sel per sekon. Dibuat juga sel darah putih, tapi jumlahnya lebih sedikit dibanding sel darah. Ya, sambil Ibu ingatkan kembali, ada tulang apa saja sih di dalam tubuh kita? Ada tulang tengkorak, ada tulang selangka, kemudian tulang humerus, kemudian ada tulang pengumpil, kemudian ada tulang jari-jari, kemudian ada tulang rusuk, ada tulang dada, ada tulang pinggang, kemudian ada tulang lengan, tulang paha, kemudian ada tulang betis, ada tulang pergelangan kaki dan tulang jari-jari kaki, ada tulang duduk, kemudian ada juga tulang ekor. Nah, di gambar ini kamu pelajari kembali tulang-tulang yang ada dalam sistem rangka kita. Oke? Setelah kamu bisa membedakan masing-masing, kamu bisa menyelesaikan tugas. Sekarang, coba kamu diskusikan dengan teman-temanmu jenis-jenis tulang yang ada dalam tubuh kita, nama-nama tulangnya. Kamu kelompokkan ke dalam kelompok tulang pipi kah, tulang pipa kah, tulang panjang kah, tulang pendek, atau tulang tidak beraturan. Berikutnya yaitu tentang sendi. Ya, sendi adalah gabungan 2 atau lebih tulang. Dengan adanya sendi ini, tulang menjadi bisa bergerak. Hanya saja gerakan tulang ini ternyata ada 3 macam. Ada sinartosis, di mana gerak tulang tidak bisa digerakkan. Yang kedua, ini adalah amfiartosis, tulang-tulang atau sendi-sendi yang bisa bergerak terbatas. Kemudian ada diartosis, yaitu sendi yang bisa bergerak dengan bebas. Tipe persendian pada sistem gerak manusia adalah sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, sendi pelana.
Ya, dan ini adalah sendi peluru. Sendi peluru ini adalah gabungan antara lengan atas dengan belikat. Bentuk yang seperti ini memungkinkan untuk pergerakan secara bebas pada bagian sendi. Dan berikut ini adalah sendi engsel. Sendi yang hanya bisa menggerakkan pada satu arah saja. Misalkan pada sikut dan lutut. Ini salah satu dari sendi engsel. Dan berikut ini adalah sendi putar. Sendi putar ini antara tengkorak dengan tulang leher, dan di sini ada yang berfungsi sebagai cincin yang berputar pada porosnya. Di sini contohnya adalah tulang tengkorak dengan tulang leher. Dan berikut ini adalah sendi pelana, ya, sendi yang menggerakkan tulang kedua arah, muka, belakang, dan samping. Contohnya adalah sendi pada pangkal ibu jari. Sendi geser. Sendi geser ini membantu pada tulang yang agak datar ya, dan dia contohnya pada tulang antara pergelangan kaki atau tulang pada pergelangan tangan. Oke, itulah semua tentang rangka. Dan berikutnya kita akan bahas otot, bagian yang menempel pada rangka. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, makanya otot disebut dengan alat gerak aktif. Baik, kita akan membahas macam-macam otot. Yang pertama adalah otot rangka. Otot rangka ini adalah otot yang geraknya secara sadar. Dia bekerja di bagian permukaan luar tubuh kita. Kemudian otot rangka ini secara mikroskopis dia mempunyai inti di pinggir. Rangka ini dia berbentuk seperti tabung dan tidak bercabang. Kemudian tadi geraknya secara sadar. Baik, berikutnya ini adalah otot polos. Otot polos banyak melindungi atau terdapat pada organ bagian dalam tubuh kita dan kerjanya tidak disadari. Bentuknya gelondong, kemudian intinya di tengah secara mikroskopis, ya. Dan terakhir ini adalah otot jantung. Otot jantung bentuknya seperti tabung tapi dia bercabang, dia kerjanya secara tidak sadar. Jadi kerjanya seperti otot polos tidak sadar, tapi kalau secara bentuk dia mirip sekali dengan otot rangka, hanya bedanya dia bercabang dan intinya di tengah. Iya, beberapa masalah yang berhubungan dengan sistem rangka, salah satunya adalah osteoporosis. Pasti sering dengar kan? Ini kekurangan kalsium dan biasanya bisa menderita orang dewasa atau mungkin juga orang tua karena kekurangan hormon, sehingga pembentukan osteoblast atau sel tulang ini menjadi berkurang dan terhambat. Akan menyebabkan tulang menjadi mudah rapuh dan mudah patah. Ya, dan ini beberapa kelainan dari tulang yang lainnya, yaitu kifosis. Kifosis ini tulang bungkuk di mana tulang belakang lebih cenderung ke belakang, jadi terlalu melengkung ke belakang sehingga dia lebih bungkuk. Kifosis. Yang ini adalah lordosis, di mana tulang belakang cenderung lebih melengkung ke depan, ya. Lordosis. Dan berikutnya adalah skoliosis. Skoliosis ini di mana tulang belakang kita berbentuk seperti huruf S. Dan berikutnya adalah patah tulang atau fraktura. Ini disebabkan karena tulang terkena benturan yang sangat keras sehingga dia menyebabkan patah. Nah, dari banyak sekali masalah-masalah yang berhubungan dengan tulang atau dengan rangka. Sekarang, tugas yang kedua, kamu diskusikan dengan teman-temanmu apa saja upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga sistem rangka kita supaya tetap sehat. Oke, nanti hasil diskusimu silahkan kamu diskusikan kembali bersama dengan guru di sekolahmu.
Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.